Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membawakan materi tentang spesifikasi motor sinkron. Jadi presentasi ini disusun oleh saya sendiri. Nama saya Yuda Auriga Akbar dengan akhiran NIM 118. Dan saya Fahmi Bagus Nur Caksono dengan akhiran NIM 122. Saya Muhammad Abdul Azhar dengan akhiran NIM 130. Next, Mas. Untuk mempermudah pemahaman kita semua, jadi presentasi kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama pengertian dasar motor sinkron itu sendiri, kemudian yang kedua ada spesifikasi teknis yang tertera pada nameplate motor sinkron, dan yang ketiga ada perhitungan kecepatan dan daya maksimum, yang keempat ada faktor daya dan konsumsi daya reaktif, kemudian yang kelima untuk metode memulai motor sinkron, kemudian kekurangan, kemudian ada penerapannya, question dan problem. Next, Mas. Kita masuk ke dalam apa itu motor sinkron. Jadi motor sinkron yaitu motor listrik arus bolak-balik yang bekerja dengan kecepatan tetap sesuai dengan frekuensi sumber daya. Tidak seperti motor induksi. Jadi motor sinkron itu tidak mengalami slip karena rotor itu diputar secara langsung oleh medan magnet yang sinkron dengan putaran medan stator. Nah, slip sendiri yaitu selisih antara kecepatan rotor dan kecepatan medan magnet stator di motor sinkron karena rotor digerakkan oleh medan magnet eksitasi DC yang terkunci dengan medan yang berputar dari stator. Nah, maka kecepatannya itu sama persis tanpa selisih. Inilah alasan disebut motor sinkron. Jadi motor ini sangat ideal untuk aplikasi di mana kestabilan dan kecepatan itu sangat penting, seperti dalam pabrik kertas, kemudian ada pompa besar dan juga konveyor. Next, Mas. Nah, secara umum motor sinkron itu terdiri dari stator, rotor, pasokan 3 fasa AC ke stator, dan juga pasokan DC ke rotor. Kita mulai dari stator dulu, yaitu bagian yang menghasilkan medan magnet berputar dari arus 3 fasa. Ini mirip seperti pada motor induksi. Kemudian untuk rotor, jika ada di stator itu bagian yang diam, nah rotor sendiri itu bagian yang berputar yang diisi arus DC sehingga terbentuk kutub utara dan selatan yang tetap. Kemudian yang ketiga ada pasokan 3 fasa AC ke stator, ini untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Kemudian untuk pasokan DC ke rotor, ini berfungsi menghasilkan medan magnet tetap yang terkunci dengan medan berputar dari stator. Jadi ketika medan stator dan rotor ini saling mengunci secara magnetik, maka rotor akan ikut berputar dengan kecepatan yang sama seperti medan stator. Nah, inilah yang disebut dengan operasi sinkron. Yes, Mas. Kemudian kita masuk ke dalam spesifikasi motor sinkron. Di bagian sebelah kanan ini terdapat nameplate pada motor sinkron yang menunjukkan karakteristik teknis penting. Nah, di situ terdapat diantaranya seperti rate HP atau tenaganya, kemudian ada tegangan kerja motor, kemudian ada arus nominal, ada juga tegangan dan arus eksitasi DC untuk rotornya, kemudian ada kecepatan putar atau RPM, ada jumlah fasa, biasanya 3 ya, kemudian ada faktor daya atau power factor, kemudian ada desain kode motor seperti A, B, C, atau D. Nah, nameplate ini penting sebagai acuan perancang dan teknisi untuk instalasi dan pengoperasian motor. Next, Mas. Di sini kita masuk ke dalam penjelasan pada nameplate. Nah, pertama yaitu rate HP, yaitu adalah daya keluaran maksimum motor. 1 HP itu setara dengan 746 watt, jadi 21.000 HP sama dengan 15,67 MW. Nah, ini menunjukkan bahwa motor ini sangat besar dan digunakan untuk aplikasi industri berat. Next. Kemudian ada tegangan kerja. Di nameplate yang sudah kita lihat bersama tadi terdapat 6,6 kV yang berarti tegangan tinggi. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini menunjukkan motor dipakai di sistem tenaga industri yang besar. Next. Kemudian ada arus nominal, yaitu arus yang beroperasi penuh. Di nameplate tadi tertera 1404 ampere. Ini adalah arus utama dari pasokan 3 fasa. Next, Mas. Kemudian ada tegangan DC yang diberikan ke rotor untuk menciptakan medan magnet. Di nameplate tadi juga tertera yaitu senilai 125 VDC. Nah, kemudian kita masuk ke dalam RPM atau kecepatan putar rotor. Karena ini motor sinkron, jadi kecepatan ini adalah konstan dan sinkron dengan frekuensi sistemnya, yaitu sesuai dengan rumus N sama dengan 120 F per P, di mana F sendiri yaitu frekuensi dan P yaitu pole atau jumlah kutub. Nah, jika kita mencari jumlah kutubnya, maka kita balik saja yaitu dengan rumus P sama dengan 120 F per RPM. Jadi misalkan dari nameplate yang kita ketahui tadi, kita memiliki kecepatan putar rotor 1200 RPM. Berapa kutub yang digunakan, yaitu kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. Setelah kita hitung rumus tadi, maka kita mengetahui jumlah kutubnya itu 6. Jadi jumlah kutub pada spesifikasi motor dengan kecepatan putar 1200 yaitu 6. Next, Mas. Kemudian fasa. Jadi motor ini memakai arus bolak-balik 3 fasa untuk menyediakan torsi lebih halus dan efisiensi tinggi dibanding dengan motor 1 fasa. Next. Ada juga power factor untuk menyediakan torsi lebih halus dan efisiensi tinggi dibanding motor 1 fasa. Next, Mas. Kemudian ada desain kode.
menunjukkan karakteristik torsi dan arus startnya. Berikutnya ada eksitasi kami untuk arus eksitasi. Jadi arus eksitasi ini penting untuk mempertahankan sinkronisasi tadi arus DC yang diperlukan oleh sistem eksitasi rotor. Di arus ini menciptakan kutub paket untuk berinteraksi dengan medan stator. Next. Nah, mengenai metode memulai motor sinkron dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari memulai motor sinkron. Karena motor sinkron sudah memiliki torsi awal, diperlukan metode khusus untuk memulainya. Yang pertama, motor sinkron dilengkapi dengan kumparan tangkar pipa, seperti motor induksi. Metode ini paling umum self-starting sinkronus motor. Yang kedua, menggunakan brake motor eksternal untuk membawa rotor secara sinkron sebelum disertai bergerak. Yang terakhir, menggunakan damper pintu untuk membantu akselerasi kecepatan juga mendekati sinkron. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan, kecepatan tetap meskipun bukan berubah. Dapat beroperasi dengan faktor daya leading untuk meningkatkan efisiensi sistem daya. Efisiensi tinggi dibandingkan motor induksi pada aplikasi tertentu. Selanjutnya ada kelemahan, tidak dapat start sendiri tanpa metode tambahan, memerlukan sistem ekalisasi tambahan untuk medan rotor. Kompleksitas lebih tinggi dibandingkan motor induksi. Selanjutnya, aplikasi motor sinkron. Aplikasi motor sinkron biasanya digunakan pada industri manufaktur, yaitu untuk mesin dengan ukuran tetap, pada PLTA dan PLTU sebagai motor pemutar awal generator, sistem tenaga listrik sebagai kompensator daya reaktif atau sinkronis bonded, dan selanjutnya pompa dan kompresor industri memerlukan kecepatan konstan dengan daya tinggi. Motor sinkron juga digunakan dalam sistem HVAC, heating, ventilation, dan air conditioning, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi kecepatan konstan. Selanjutnya ada question akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Ini ada question 6.1. Apa perbedaan antara motor sinkron dan generator sinkron? Motor sinkron mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan generator sinkron mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya 6.2. Apa itu regulasi kecepatan, speed regulation pada motor sinkron? Regulasi kecepatan adalah perbedaan antara kecepatan tanpa beban dan kecepatan pada beban tertentu. Dinyatakan dalam persen. Pada motor sinkron, regulasi kecepatan sama dengan 0 karena kecepatannya konstan. 6.3. Kapan motor sinkron digunakan meskipun karakteristik kecepatan konstan tidak dibutuhkan? Saat diperlukan pengaturan faktor daya atau power factor correction atau sinkronasi dengan sistem daya. Yang keempat, mengapa motor sinkron tidak bisa memulai sendiri atau self start? Karena medan magnetnya tidak menghasilkan torsi awal akibat medan stator dan rotor tidak sinkron saat awal. 6.5. Teknik apa yang tersedia untuk memulai motor sinkron? Jawabannya dengan menggunakan motor bantu atau induksi, winding damper atau amortisor atau konverter frekuensi. 6.6. Apa itu winding amortisor? Mengapa torsi yang dihasilkannya searah atau directional saat start, sementara torsi dari medan utama berubah arah? Amortisor adalah kumparan peredam yang berfungsi seperti rotor motor induksi saat start. Karena arus induksi menghasilkan torsi satu arah, medan utama berubah arah tiap setengah siklus. Problems. Sebuah motor sinkron 4 kutub 480 volt dan 60 Hz menarik arus 50 ampere dari saluran pada faktor daya 1 dan beban penuh. Diasumsikan motor tidak memiliki kerugian. Pertanyaannya, berapa besar torsi keluaran dari motor ini? Nyatakan jawabannya dalam Newton meter dan pound feet. Motor sinkron kutub 60 Hz bekerja sama dengan daya. Kita diminta menghitung torsi keluarannya berdasarkan informasi daya inputnya yang dianggap sama dengan daya keluarannya karena tidak ada rugi-rugi. Jawabannya yang pertama kita mencari P, yaitu daya. Hitung daya output P sama dengan akar 3 kali volt kali I kali volt factor. Lalu akar 3 kali 480 kali 50 kali 1 sama dengan 41,569,2 watt yang sama dengan 41,57 kilowatt. Lalu kita menghitung kecepatan sinkronnya. M sama dengan 120 kali frekuensi sama dengan jumlah kutub. N sama dengan 120 kali 60 per 4. Hasilnya 1800 rpm. Lalu kita menghitung konversi kecepatan pada radian per detik. W sama dengan 12 pi per n kali n per 60. Lalu 12 pi kali 1800 per 60. Jawabannya 188,54 per s. Hitung torsi keluaran. T sama dengan P per W sama dengan 41,570 per 188,5. Hasilnya 220,4 Nm.
lalu dikonversikan ke pound feet. 1 Nm itu sama dengan 0,73756 pound per feet. Torsinya 220 kali 4 kali 220,4 kali 0,73756, hasilnya 162,6 pound feet. Jadi torsi keluaran motor tersebut adalah 220,5 Nm atau 162,6 pound feet. Kesimpulan, motor sinkron memiliki kecepatan tetap sesuai dengan frekuensi suplai listrik. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron tidak dapat mengalami slip. Faktor daya dapat dikontrol dengan mengatur eksitasi medan rotor. Motor sinkron tidak dapat memulai sendiri dan memerlukan metode khusus untuk start. Dan terakhir banyak digunakan pada aplikasi kecepatan rendah dan daya tinggi. Sumbernya ini Electric Machinery Fundamentals oleh Stephen J. Chapman. Berikut Lalu tadi, ada video motor sinkron. jadi berikut tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai motor sinkron itu sendiri. Nah, di sini kita juga mencantumkan bagaimana video dari motor sinkron, atau bagaimana cara kerja dari motor sinkron itu sendiri. Situ terdapat stator dan rotor. Itu untuk statornya, yang bagian diamnya yang menghasilkan medan magnet. Nah, jadi sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.